Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2661. Orang-orang tidak menyangka bahwa Ken akan begitu mudah dikalahkan setelah sebelumnya bersikap begitu dominan. Setelah itu, orang-orang dari cabang Dragon Palace segera menyerbu untuk mengambil alih situasi begitu Edwin Mendoza melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, semua King of Arms ditahan dan dikirim ke penjara kekaisaran. Mengenai kemungkinan berdamai dengan Michel Bauer, Harvey York sejak awal tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, penegakan hukum Longman terus-menerus memprovokasi Harvey. Dengan semua murid yang telah tewas, tidak ada lagi jalan damai bagi kedua belah pihak. Sedangkan apa yang dipikirkan oleh Dewan Tetua dan sikap yang diambil oleh pemimpin Longman, tidak menjadi perhatian Harvey. Yang ia tahu hanyalah bahwa penegakan hukum Longman begitu arogan hingga mengabaikan hukum, dan mereka tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Pada saat itu, Morgan Johnson membawa pergi Irene Johnson. Meskipun ia sempat menyerahkan otoritasnya kepada Harvey, ia tetap membawa beberapa pengikut paling setianya. Orang-orang tersebut ditugaskan untuk melindungi seluruh keluarga Johnson. Sementara itu, keluarga Mendoza, keluarga Hamilton, dan keluarga Clark semuanya merupakan kekuatan yang berasal dari Hong Kong dan Las Vegas sejak awal, dan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Secara alami, mereka memiliki cara untuk melindungi diri sendiri. Meskipun Mitchell akan tiba di Hong Kong, ini tetap merupakan urusan internal Longman, dan kemungkinan besar tidak akan melibatkan pihak lain. Setelah semuanya disiapkan dan selesai, orang-orang diperintahkan untuk membersihkan budokan. Tak lama kemudian, Harvey duduk di paviliun di taman belakang tempat itu. Ia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyeruputnya sambil menyipitkan mata memandangi pemandangan malam Victoria Harbour di kejauhan. Mitchell akan tiba keesokan harinya. Terasa seolah-olah awan gelap yang menyelimuti Hong Kong dan Las Vegas perlahan-lahan memudar. Namun Harvey sama sekali tidak merasa demikian. Ia tetap tenang menikmati teh sambil meresapi kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan keras. Kamu terlihat sangat tenang, Tuan York. Mitchell akan datang untuk membunuhmu. Apa kamu tidak khawatir? Aroma harum yang lembut menguar dari belakang. Lalu, sosok tinggi dan ramping muncul. Ia berjalan mendekati Harvey sambil memandangi pemandangan malam Victoria Harbour. Tanpa menoleh, Harvey sudah tahu bahwa itu adalah Joanna Mendoza. Sikap dingin dan berjarak Joanna telah hilang, berganti dengan senyum hangat. Ada keperluan apa kamu datang ke sini, Nona Mendoza? Harvey tertawa kecil. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Badai itu akan melanda Hong Kong besok. Aku akan berada di tengah-tengahnya. Jika kamu tidak memiliki urusan penting, jangan lari dari situasi ini. Akan lebih baik jika kamu menarik mundur semua orang dari cabang Dragon Palace juga. Tidak perlu ada orang tak bersalah yang terseret. Joanna menunjukkan ekspresi aneh di matanya, lalu berbisik pelan. Tuan York, berdasarkan informasi yang aku terima, Mitchell benar-benar sedang marah sekarang. Dia tidak hanya datang sendiri, tapi juga mengundang seorang ahli dari Shinkage Ryu. Kudengar orang itu adalah dewa perang sejati. Berhati-hatilah. Para dewa perang dari Island Nation semuanya adalah Master Kendo. Mereka sangat sulit dihadapi. Seorang Master Kendo dari Island Nation. Dewa perang. Harvey mulai mempertimbangkan situasinya. Bab 2662. Siapa sebenarnya yang kamu maksud? Pedang suci dari Shinkage Ryu, Miyata Shinosuke. Dia adalah seorang dewa perang sejati. Kudengar dia sudah bergerak. Ia akan datang bersama Mitchell besok. Ini benar-benar menjadi kabar buruk bagi kita, Tuan York. Namun Harvey York hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Aku akan membunuh setiap bajingan yang menghalangi jalanku. Ekspresi Joanna Mendoza berubah sebelum ia berbisik. Aku memberitahumu ini bukan agar kamu membunuh mereka, Tuan York.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa malam ini adalah kesempatan terakhirmu jika kamu ingin pergi dari tempat ini. Jika kamu kembali ke negara H, Michel Bauer mungkin masih akan mengejarmu, tapi Dewa Perang dari Shinkage Ryu tidak akan melakukannya. Harvey tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa begitu saja melarikan diri setelah menghancurkan penegakan hukum Longman dan membunuh Ken Bauer, bukan? Itu akan sangat memalukan. Yohana menggelengkan kepalanya. Kamu bukan orang biasa. Justru karena itu, kamu seharusnya tahu bahwa menahan sedikit rasa malu layak dilakukan demi menyelamatkan nyawa. Kecuali jika kamu benar-benar yakin dengan dirimu sendiri, aku harap kamu pergi. Jika kamu khawatir tentang kami pun bersedia ikut bersamamu. Aku bahkan rela melepaskan cabang Dragon Palace jika memang harus. Yohana mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengatakan hal itu. Wajahnya yang biasanya tenang dan anggun kini sedikit memerah. Ia jelas adalah wanita cantik yang terkesan dingin, namun saat ini, ia terlihat seperti gadis tetangga yang baru saja jatuh cinta. Sebuah pemandangan yang menggemaskan sekaligus memikat. Harvey menatapnya sebentar sebelum tertawa lagi. Apa? Kamu khawatir aku akan gagal dan terbunuh? Itu sebabnya kamu berencana memberikan tubuhmu hanya agar aku mau pergi dari sini. Jika kau menginginkanku, aku juga bisa menjadi kekasihmu. Tatapan sangat lembut muncul di mata Yohana. Harvey menghela napas lalu mengalihkan topik. Sudahlah. Cukup dengan candaan ini. Karena aku yang menentang penegakan hukum Longman dan membunuh orang-orang dari Shinkage Ryu, aku sudah memperkirakan waktu seperti ini akan datang cepat atau lambat. Jika kau benar-benar ingin membantuku, bantu aku cari tahu semua rencana Miyata Shinosuke dan Michel. Meskipun aku seperti bebek yang menunggu disembelih, setidaknya lebih baik mengetahui sesuatu daripada tidak tahu sama sekali, bukan? Sebenarnya Harvey tidak perlu mengetahui semua ini. Tapi ia tahu bahwa Yohana dan yang lainnya akan merasa cemas dan takut jika tidak diberi tugas apapun. Yohana mengangguk sambil tersenyum hangat setelah mendengar kata-kata Harvey. Syukurlah aku cukup pintar. Aku sudah selangkah lebih maju darimu. Yohana mengeluarkan laptop dan membuka sejumlah dokumen di depan Harvey. Selain Miyata, Michel juga telah mengumpulkan banyak ahli dari negara H. Mereka semua adalah kenalannya. Mereka akan tiba di Hong Kong besok. Menurut informasi yang kudapat, Michel sendiri tidak akan langsung berhadapan denganmu. Demi alasan keamanan, dia berhasil memprovokasi Miyata untuk mencabik-cabikmu. Sementara itu, dia hanya akan mengawasi dari kejauhan. Ketika kamu telah musnah, dia akan menyingkirkan semua orang yang memiliki hubungan denganmu, termasuk kami. Tentu saja, jika kekuatanmu ternyata jauh melampaui ekspektasi dan kamu berhasil membunuh Miyata, Michel akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisimu sepenuhnya. Singkatnya, dia pasti akan datang mencarimu besok. Yohana mengungkapkan semua informasi yang ia miliki kepada Harvey. Karena itulah ia ingin sekali membawa Harvey pergi dari tempat itu. Namun sungguh memalukan, karena Harvey sama sekali tidak memiliki niat untuk meninggalkan tempat itu. Bab 2663. Pemimpin tinggi penegakan hukum Longman bekerja sama dengan para Islander itu, lalu menindas dan menuduhku bersekongkol dengan kekuatan luar. Itu seharusnya sudah cukup untuk menghukumnya mati. Jika orang tak tahu malu ini tidak mati karena perbuatannya, maka orang-orang Longman lah yang akan mati karenanya. Adapun Miyata Shinosuke, karena dia adalah dewa perang dari Shinkage Wei, wajar saja jika dia memburuku. Bagaimanapun, akulah yang menggagalkan rencana mereka. Awalnya, aku ingin pergi sendiri ke Island Nation dan menantang Shinkage Wei. Tapi sekarang karena mereka sudah datang, akan jauh lebih mudah bagiku. Harus diakui, terkadang Islander ini memang seperti menginginkan kematian. Lagi pula, setelah sampai di sini, mereka tak perlu kembali lagi. Yohana Mendoza mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata Harvey York, seolah hal itu bukan sesuatu yang besar. Benar. Ada hal lain juga. Kata Yohana setelah merenungkan situasinya.
Dikatakan bahwa beberapa tempat pelatihan seni bela diri suci di negara Ha telah mengetahui hal ini. Dengan kuil 5 kebajikan sebagai pemimpinnya, banyak anak muda generasi baru akan datang untuk menyaksikan pertarunganmu. Kamu pasti mengenal orang yang bertanggung jawab. Dia adalah Scarlet Leitold dari kuil 5 kebajikan. Selain itu, 6 sekolah seni bela diri dari Island Nation juga akan mengirimkan perwakilannya. Dikatakan bahwa Daito Yashiro sendiri yang akan memimpin rombongan. Daito adalah pendekar pedang dari Shindan Wei, putra dari Akio Yashiro. Konon, ayahnya telah mewariskan hampir seluruh ilmunya kepadanya. Orang-orang itu tidak datang hanya untuk bersenang-senang. Mereka datang untuk menghakimimu. Mereka ingin menyaksikan pertarunganmu melawan Miyata. Harvey tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan urusanku menjadi tontonan bagi tempat suci seni bela diri itu? Kamu yakin mereka tidak datang untuk mencari masalah denganku? Dan bukankah Akio bilang dia sendiri yang akan membunuhku? Bukan hanya dia tidak datang, malah mengirim putranya untuk menonton. Apa maksudnya ini? Yohana menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu muncul terlalu tiba-tiba. Mereka pasti diundang oleh Mitchell juga. Mitchell bukan hanya kepala penegakan hukum Longman, tapi juga kepala cabang ke-13 dari keluarga Bauer. Dia memiliki pengaruh besar di Longman dan keluarga Bauer. Selain ingin membalas dendam padamu, dia pasti juga ingin menyatukan Hong Kong dan Las Vegas. Itulah mengapa dia menimbulkan begitu banyak masalah sekarang. Aku khawatir jika dia tidak bisa mengalahkanmu di depan umum, dia pasti akan menggunakan tipu daya, melihat dari cara kerjanya. Lebih baik begitu. Harvey tersenyum tenang. Kalau tidak, aku tak akan punya alasan untuk menghabisi mereka sekaligus. Tapi karena mereka sudah begitu siap, akan sangat disayangkan jika aku tidak membalas. Pukul 10 malam. Bab 2664. Di dalam Aula Federasi Nanyang. Katie Cobb menerima kabar segera setelah Harvey masuk. Aroma harum menyebar saat ia menampilkan senyum hangat kepada Harvey. Aku sudah menunggumu selama beberapa hari terakhir, Tuan York. Resepmu untuk menetralisir racun sangat efektif. Tidak hanya kakekku menjadi jauh lebih baik setelahnya, tapi racun es juga tampaknya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tapi prosesnya terlalu menyakitkan. Aku ingin memintamu untuk menyembuhkannya sekaligus. Kalau tidak, aku khawatir beliau tidak akan bertahan lama. Harvey York datang lebih awal ke Aula Federasi Nanyang untuk secara permanen menyembuhkan racun es yang diderita oleh Dean Cobb. Selain itu, ia ingin mendapatkan satu kartu truf lagi untuk dirinya sendiri. Meskipun Harvey tidak gentar terhadap Mitchell Bauer dan yang lainnya, mengingat mereka telah mempersiapkan begitu banyak hal untuk melawannya, maka akan bodoh jika ia tidak melakukan hal yang sama. Ia tidak membuang waktu lagi dan dengan tenang berkata, "Bawa aku masuk." Katie segera membawa Harvey ke halaman kecil bergaya oriental. Setelah mendorong pintu terbuka, ekspresi lembut muncul di wajah Katie. "Harvey sudah datang, kakek." Harvey melangkah masuk ke rumah Dean. Meskipun racun pekat masih tersebar di sekeliling, keadaannya tidak separah sebelumnya. Selain itu, semangat juang yang samar bisa dirasakan, seolah-olah seekor singa sedang bersiap untuk bangkit. Harvey tertegun. Ia tidak menyangka bahwa dewa perang dari Nanyang bisa sebegitu mengerikannya. Ia baru saja pulih sebentar, tetapi sudah dipenuhi dengan energi. Melihat dari hal itu saja, Dean akan menjadi bantuan besar jika Harvey berhasil menyelamatkannya. "Kamu datang, Tuan York. Selamat datang." Dean masih tampak sakit, tetapi keadaannya sudah cukup membaik. Ia bisa duduk di tempat tidur tanpa bantuan apapun. Matanya bersinar ketika melihat Harvey muncul. "Ini di luar dugaanku, Tuan Tua Cobb. Awalnya kupikir kamu butuh 7 malam untuk mencapai titik ini. Tapi, ternyata kamu hanya memerlukan 3 hari." Secara alami, Dean adalah sosok yang sangat kuat sebelum diracuni. Ia benar-benar pria luar biasa, bahkan di antara para dewa perang. Jika tidak, ia tidak akan bisa pulih secepat ini. Meskipun Harvey telah memberinya racun untuk melawan racun, ini bukanlah obat biasa.
Kemampuan Dean untuk melawan rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan sepenuhnya di luar dugaan Harvey. Itu semua berkat dirimu. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Kata Dean dengan tulus. Harvey mengangguk ringan sebelum segera memeriksa denyut nadi Dean. Meskipun ia tidak terlalu berpengalaman dalam bidang pengobatan, dari sedikit perubahan pada denyut nadinya, ia dapat melihat bahwa racun dalam tubuh Dean hampir sepenuhnya menghilang. Setelah langkah terakhir ini, racun yang mengerikan itu akan sepenuhnya keluar dari tubuhnya. Tanpa ragu, Harvey dengan tenang berkata, "Tuan Tuakop, aku akan segera mengeluarkan sisa racun dari tubuhmu. Setelah hari ini, kamu akan kembali normal seperti sedia kala." Benarkah? Bab 2665. Dean tidak mengatakan apa-apa, namun Katie justru berseru dengan gembira. Ia telah mengkhawatirkan kondisi kakeknya selama beberapa hari terakhir dan belum tidur nyenyak. Ia tidak menyangka Harvey datang tanpa pemberitahuan membawa kabar baik seperti itu. Itu benar, Harvey. Mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Tanya Katie sambil teringat sesuatu yang lain. Aku dengar kepala penegakan hukum Longman bergabung dengan Shin KGWI untuk menghadapi dirimu besok. Kamu khawatir soal besok. Itu sebabnya kamu datang lebih awal untuk mengurus racun di tubuh kakekku. Harvey hanya tertawa kecil. Ya dan tidak. Mitchell Bauer dan yang lainnya hanyalah badut bagiku. Tapi kalau mereka mendapat banyak bantuan, bukankah aku juga berhak mendapat bantuan sendiri? Aku akan malu kalau tidak punya dukungan. Ucap Harvey York sambil mengangkat bahu. Ia berkata jujur. Katie Cobb terdiam mendengar perkataan Harvey. Sementara itu, Dean Cobb malah tertawa terbahak-bahak. Aku semakin mengagumimu, Tuan York. Pria sejati memang harus seperti itu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan bertanggung jawablah. Mereka yang bersembunyi hanyalah sampah pengecut. Karena kamu begitu terus terang, aku juga tidak akan bertele-tele. Jika kamu bisa menghilangkan racun dari tubuhku, maka mulai saat itu, masalahmu adalah juga masalahku. Ia tersenyum. Memang itulah kata-kata yang ditunggu-tunggunya. Tanpa membuang waktu, ia meminta Katie untuk menyuruh seseorang merebus racun yang telah disiapkan lalu menuangkannya ke dalam sebuah wadah. Tepat pukul 12 malam, semuanya sudah siap. Harvey mengangkat Dean dan memasukkannya ke dalam wadah berisi racun tersebut. 2 jam ke depan akan sangat krusial. Ucap Harvey pelan. Kamu harus berjaga di luar, Kepala Cobb. Tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Kalau sampai ada yang mengganggu, semua usaha ini akan sia-sia. Ekspresi Harvey tampak serius. Meskipun racun itu tidak akan membahayakan Dean secara fisik, jika ada orang yang tiba-tiba masuk dan mengganggu, sangat mungkin aliran racun justru berbalik arah. Jika itu terjadi, Dean bisa mati seketika, apalagi berharap racunnya bisa dikeluarkan. Melihat ekspresi Harvey, Katie pun mengerti betapa seriusnya situasi ini. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Seru Katie dengan wajah tegas. Ia lalu memanggil selusin anak buah paling terpercaya untuk berjaga di halaman luar. Ia sendiri berdiri di depan pintu, mengawasi Harvey dengan cemas. Harvey mengambil sebuah pisau bedah lalu menggambar garis di belakang tubuh Dean. Ia tidak langsung melakukan tindakan meskipun Dean masih direndam dalam cairan racun. Harvey tersenyum melihat tatapan khawatir dari Katie. Tenang saja, Kepala Cobb. Selama tak ada yang masuk, Tuan Tua Cobb pasti akan sembuh dengan bantuanku. Aku bukan dokter, dan aku tidak punya keahlian medis. Tapi aku ahli dalam seni membunuh. Kalau aku bisa membunuh, tentu aku juga tahu bagaimana menyelamatkan orang. Tuan York benar. Itu memang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Menyelamatkan nyawa adalah bagian dasar dari keahlian membunuh. Dengan bantuan Tuan York, aku pasti akan kembali normal besok. Mendengar kata-kata penuh keyakinan dari kakeknya, Katie pun menarik napas lega, lalu menatap Harvey dengan pandangan serius. Setelah semua ini selesai, aku takkan pernah melupakan kebaikan ini.
Ia lalu melangkah ke pojok ruangan tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Ia hanya memperhatikan dengan saksama, ingin melihat bagaimana Harvey menyelamatkan kakeknya. Tuan Tua Kop, hari ini kita akan mengobati gejala, sekaligus akar penyebabnya. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Tak lama kemudian, Harvey York mengeluarkan beberapa alat bedah. Kamu harus bertahan sedikit lagi. Ucap Harvey pelan. Dean Kop tertawa terbahak-bahak. Bab 2666. Aku adalah dewa perang yang telah bertempur di medan perang, Tuan York. Aku punya pengalaman. Lagi pula, aku tidak percaya ada yang lebih berbahaya daripada racun es itu sendiri. Karena kamu yakin, mari kita mulai prosedurnya. Harvey tersenyum sebelum mengeluarkan jarum besar dan menusukkannya langsung ke tulang belakang Dean. Ketika Harvey menarik kembali jarumnya, alat suntik itu langsung terisi cairan hitam pekat. Jelas, masih ada banyak racun yang tersembunyi di tulang belakang Dean. Dean langsung terlihat jauh lebih baik setelah racunnya dikeluarkan. Ia tampak penuh energi, seolah-olah beberapa tahun lebih muda. Harvey tersenyum melihat pemandangan itu. Ia kemudian mengambil pisau bedah dan membuat beberapa sayatan di seluruh tubuh Dean. Pef! Darah hitam menyembur keluar seketika. Aroma aneh tercium ketika darah itu bercampur dengan racun dalam wadah. Dengan cara ini, Harvey mampu memaksa sisa racun keluar dari tubuh Dean. Namun tantangan sebenarnya adalah racun es yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh Dean. Racun ini dikenal sebagai racun yang gigih dan ganas. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Harvey untuk mengeluarkannya. Racun itu mulai bereaksi terhadap upaya Harvey untuk menghancurkannya. Bahkan Dewa Perang itu mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa pada saat itu. Ia menggenggam ember besi di sisinya, hampir meremukkannya karena menahan sakit. Kakek! Gumam Katie tak kuasa menahan diri. Jangan bergerak. Sekarang dia berada dalam kondisi yang aneh. Racun dalam wadah itu harus masuk ke tubuhnya agar bisa menetralkan racun es. Setelah itu, dia akan pulih. Katie menatap ekspresi kakeknya yang penuh kesakitan selama beberapa saat sebelum akhirnya menguatkan diri untuk berbicara. Bukankah ini adalah teknik pencucian tulang legendaris itu? Kurang lebih seperti itu. Jawab Harvey sambil mengangguk. Lagi pula, racun itu sudah terlalu lama berada dalam tubuhnya. Tidak ada cara lain untuk benar-benar mengeluarkannya. Tenang saja. Kakekmu adalah dewa perang. Bahkan racun es tidak akan mampu mengambil nyawanya. Dia akan bertahan dari masalah kecil seperti ini. Katie sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Harvey. Setelah beberapa waktu, racun dalam wadah mulai sedikit memudar. Harvey mengambil beberapa pisau bedah lagi dan membuat sayatan lain, kali ini di dada Dean. Pef! Darah hitam kembali menyembur ke segala arah, membuat Dean langsung terlihat jauh lebih kurus. Seluruh tubuhnya bergetar dan tulangnya terus berderak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bisa dikatakan bahwa Dean hampir mengorbankan nyawanya demi mengeluarkan racun itu sepenuhnya dari tubuhnya. Harvey dan Katie tahu bahwa Dean sedang menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa harus merasakannya sendiri. Sejak awal, Dean hanya menggertakkan giginya tanpa mengeluarkan satu teriakan pun atau sepatah kata. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Nanyang. Sebagai Dewa Perang, kamu memang sangat gagah berani. Puji Harvey tanpa bisa menahan diri. Sejak zaman dahulu, selain gelar mereka yang berbeda-beda, orang-orang yang bisa menjadi Dewa Perang adalah orang-orang luar biasa. Namun, meski penuh pujian, Harvey tidak terlalu terkejut karena ia sendiri juga pernah berurusan dengan beberapa Dewa Perang. Ia tidak membuang waktu dan kembali mengeluarkan darah dari tubuh Dean, terus mengusir sisa racun yang tersisa. Bab 2667. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk tahap terakhir dari pengobatan. Harvey York mengambil pisau bedah dan dengan hati-hati membuat sayatan di dahi Dean Kop. Terlihat benang hitam di dalamnya. Racun es dalam tubuh Dean benar-benar akan lenyap dalam semalam jika benang-benang itu diangkat. Dengan kemampuan regeneratifnya sebagai dewa perang,
ia hanya membutuhkan 1 malam untuk memulihkan semua lukanya sepenuhnya. Vroom. Tepat ketika Harvey hendak melakukan prosedur penting tersebut, belasan Jeep Wrangler melaju dengan ugal-ugalan dan berhenti di depan Aula Federasi Nanyang. Puluhan pria berseragam loreng dari Nanyang keluar dari mobil. Mereka semua berwajah dingin, membawa senjata api di pinggang dan pedang panjang di punggung mereka. Dari penampilan mereka, tampak jelas bahwa mereka adalah pengawal profesional. Tak lama kemudian, beberapa orang berpakaian tradisional turun dari mobil bagian tengah sambil menyilangkan tangan. Orang yang memimpin rombongan tersebut adalah seorang wanita berambut pendek dari Nanyang. Kulitnya halus dan pucat. Gaun yang dikenakannya menonjolkan sosok tubuhnya yang sangat memesona. Pemandangan itu sungguh mengejutkan sekaligus memikat. Ekspresinya tampak tegas dan berwibawa. Suara sepatu hak tingginya bergema saat ia berjalan, menampilkan aura dominan yang kuat. Para penjaga yang berjaga di pintu masuk langsung menunjukkan ekspresi panik saat melihat kedatangannya. Saat wanita itu melangkah masuk ke dalam balai serikat, orang-orang yang tengah bersukaria sambil minum dan bercengkerama langsung menoleh, lalu ekspresi mereka berubah menjadi kecut. Sebagian besar dari mereka tampak ketakutan setelah melihat wajah wanita tersebut. Anak-anak muda yang sebelumnya tersenyum lebar seketika mengernyitkan dahi. Kenapa Kim Moreno ada di sini? Apakah keluarga Moreno berusaha mengambil alih kekuasaan di Hong Kong dengan merebut geng Nanyang? Bukankah sekarang ketua KOP yang memimpin geng ini? Tapi kekuatan keluarga di Nanyang sangat besar. Keluarga Moreno hampir menduduki peringkat tertinggi dari 3 keluarga besar di sana. Jika mereka ingin mengambil alih, bahkan ketua KOP pun takkan mampu menghentikannya. Sejak Dewa Perang diracuni, kekuatan keluarga KOP menurun drastis. Jika ia masih berdiri kokoh, keluarga Moreno tidak akan berani membuat masalah untuk keluarga KOP, bahkan dengan dukungan Dewa Perang mereka bukan. Bukankah dia ditampar hingga tewas oleh kepala instruktur sendiri di medan perang? Mereka hanya berani pamer kekuatan karena mendapat dukungan dari Amerika. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan berani berhadapan dengan geng Nanyang. Penatua KOP memang lumpuh, tapi dia belum mati. Cukup. Jangan sampai Kim mendengar ini. Kalau tidak, takkan ada yang bisa menyelamatkanmu jika dia memutuskan untuk mengeksekusimu di tempat. Para bangsawan Nanyang pun menunjukkan ekspresi cemas dan gelisah saat itu. Meskipun Katie KOP adalah pemimpin geng, kekuatannya jelas jauh di bawah Kim. Kim mengabaikan semua orang di sekitarnya dan melangkah menaiki tangga dengan ekspresi dingin. Pria yang sebelumnya menghadang Harvey segera berlari menghampiri dengan senyum ramah. Selamat malam, Nona Moreno. Maaf kami tidak menyambut Anda dengan semestinya. Kami tidak tahu Anda akan datang tanpa pemberitahuan. Apa kedatangan Anda bisa ditunda hingga besok pagi? Ia tersenyum cerah, namun tak dapat menyembunyikan sorot ketakutan di matanya. Plak. Kim Moreno tanpa basa-basi menamparkan wajah pria itu. Kau menjijikkan. Berani-beraninya kau mendekat dan berbicara padaku seperti itu. Serunya dingin. Sudah kau lupa bahwa geng Nanyang didirikan oleh 3 keluarga paling berpengaruh di Nanyang. Keluarga Moreno memiliki banyak pengaruh dalam geng ini, dan kau berani mengatakan bahwa aku tidak boleh datang. Sejak kapan aku membutuhkan sampah sepertimu untuk mengatur jadwalku? Apa kau pikir kau pantas? Atau apakah kau sudah lupa siapa tuanmu yang sebenarnya setelah terlalu lama hidup dari belas kasih Katie KOP? Bab 2668. Kim menunjukkan ekspresi dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sangat wajar jika pria itu kembali mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Jejak telapak tangan merah tampak di wajah pria parubaya itu, sementara mata dan mulutnya berkedut hebat. Dia bahkan tidak berani menunjukkan amarah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunduk dan tersenyum. Anda bercanda, Nona Moreno. Andalah yang berkuasa di sini. Saya tahu itu. Saya tidak memiliki niat lain. Saya hanya merasa sudah terlalu malam. Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh dari Nanyang. Sebaiknya Anda beristirahat terlebih dahulu.
Geng Nanyang telah menyiapkan kamar presiden di Hotel Three Seasons untuk Anda kapanpun Anda mau. Jika Anda membutuhkannya, Anda selalu bisa menginap di sana. Plakue. Kim menamparkan wajah pria itu dengan punggung tangannya. Kapan aku mengatakan aku butuh istirahat? Apakah kalian melakukan sesuatu yang keji di sini? Apakah karena itu kalian mencoba menyingkirkanku? Kenapa seekor anjing sepertimu mencoba menghalangi jalanku? Ingat baik-baik. Meskipun Katie adalah kepala geng, dua keluarga lainnya juga punya hak penuh untuk mengawasi kalian. Bagaimanapun juga, jika kami tidak menyukainya, tidak sulit untuk mencopotnya dari jabatannya. Ekspresi Kim menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Dengar baik-baik. Kalau tidak ada keperluan, aku bahkan tidak akan menginjakkan kaki di tempat ini. Tempat ini, seperti orang-orang negara H, jelek dan tidak layak. Hanya kami, orang-orang dari Nanyang, yang mampu mengubah tempat ini menjadi kota internasional. Sikap Kim tampak penuh keyakinan, seolah-olah ia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Namun karena statusnya cukup tinggi, pria parubaya itu pun tidak berani membantah. Benar. Benar sekali. Anda benar sekali, Nona Moreno. Serunya dengan suara rendah. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Pria itu membungkuk hormat sambil memberikan isyarat kepada bawahannya yang terpercaya untuk segera memberitahu Katie. Aku tidak sudi bicara dengan orang sepertimu. Kim sangat arogan saat itu. Sejujurnya, kalau bukan karena hubungan keluargaku dengan kepala penegakan hukum Longman, aku tidak akan repot-repot datang ke sini, apalagi hanya untuk melihat seseorang bernama Harvey mati. Karena aku sudah di sini, ada dua hal yang harus kutangani. Yang pertama, aku ingin tahu bagaimana dua murid keluargaku bisa mati. Seharusnya Katie membalaskan dendam mereka bukan. Seharusnya dia memberikan pernyataan yang adil kepada kami. Yang kedua, aku datang untuk melihat seberapa lama Penatua Kop bisa bertahan mewakili tiga keluarga terbesar di Nanyang. Jika dia mati, keluarga kami akan mengambil alih gelar sebagai kepala geng Nanyang. Mengenai Penatua Kop, seharusnya dia sudah mati. Jangan buang-buang ramuan berharga kami untuk hal-hal bodoh. Perempuan gila itu, Katie. Dia menghamburkan begitu banyak uang dan sumber daya setiap tahun untuk orang seperti itu. Sepertinya dia punya keinginan mati atau sesuatu. Bab 2669. Kim Moreno menatap dingin ke sekelilingnya. Menurutnya, jika Dean Cobb meninggal, maka Katie Cobb tidak memiliki hak untuk duduk di singgasana sebagai kepala geng Nanyang tanpa bantuannya. Katie telah mengambil terlalu banyak sumber daya selama menduduki posisi tersebut. Kim mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan jabatan itu, namun jelas bahwa ia dipenuhi rasa iri. Bagaimanapun juga, geng Nanyang adalah kekuatan yang setara dengan geng Brewwood di Hong Kong dan Las Vegas. Sangat sulit untuk mendapatkan posisi di sorotan internasional seperti itu. Pria parubaya itu terus-menerus mengedipkan matanya setelah mendengar kata-kata Kim. Ia tak berani mengatakan apapun lagi. Penatua Kop telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik belakangan ini. Kepala Kop meminta seorang ahli dari negara H untuk mengobatinya. Katanya, orang itu adalah yang menangani insiden keluarga Hamilton sebelumnya. Dia menggunakan racun untuk melawan racun dalam tubuh Penatua Kop. Kabarnya, beliau akan segera kembali normal. Seorang dari negara H. Ahli macam apa yang berasal dari negara H? Mendengar kata-kata itu, Kim langsung meledak marah dan menamparkan wajah pria itu sekali lagi. Orang yang membantu keluarga Hamilton. Bukankah dia hanya seorang penipu? Kalian meminta seorang penipu untuk menyembuhkan Penatua Kop dengan racun. Apa kalian semua sudah kehilangan akal? Sungguh keterlaluan. Katie hanyalah seorang perempuan jalang yang hanya tahu menjual tubuhnya. Apa yang akan terjadi jika orang itu gagal menjalankan tugasnya? Aku dengar bahkan 10 dokter terbaik di Hong Kong pun tak bisa menolongnya. Ilmuwan terkemuka di Amerika juga angkat tangan. Sekarang kalian justru menggantungkan harapan pada seseorang dari negara H. Kalian pasti sedang bercanda.
Kathy tidak berguna, dan kalian semua juga sama saja. Kenapa kalian membiarkan pria seperti itu mendekati Penatua Corp? Bagaimana jika dia tidak menyembuhkannya, dan malah mencuri seluruh ilmu dan rahasia yang telah diasah Penatua Corp selama bertahun-tahun? Apakah kalian sanggup menanggung akibatnya? Aku memang ingin Penatua Corp mati, tapi setidaknya aku ingin dia mati dengan tenang, bukan disiksa seperti ini. Jika dia mati setelah mengalami penyiksaan dan penghinaan seperti itu, reputasi geng Nanyang akan hancur total, bersama dengan 3 keluarga besar dan seluruh negeri ini. Kim benar-benar marah. Ia sangat kesal karena Kathy masih berusaha menyelamatkan Penatua Corp. Di sisi lain, ia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Penatua Corp benar-benar sembuh. Jika beliau kembali, seluruh rencana keluarga Moreno akan hancur berantakan. Kau. Dalam sekejap, Kim menunjuk ke seorang wanita dari Nanyang. Wanita itu adalah mata-matanya. Bab 2670. Tunjukkan jalannya. Aku ingin melihat Kathy dan Penatua Corp sekarang juga. Bahkan jika kita sedikit terlambat, aku ingin kalian semua dikubur di samping Penatua Corp jika benar dia mati di tangan seorang penipu. Kalian semua kotoran. Tak seorang pun dari kalian boleh ikut. Jangan salahkan aku jika aku menghunus pedangku. Kim kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menjauhkan orang-orang Kathy, mencegah mereka mendekat. Kim dan rombongannya pun menuju ke halaman dalam dengan dipandu oleh mata-matanya. Hanya dalam beberapa menit, mereka pun tiba. Black Ink, yang bertugas menjaga pintu masuk, menunjukkan perubahan raut wajah saat melihat kedatangan Kim. Tentu saja, dia sangat memahami betapa sulitnya menghadapi Kim. Black Ink segera maju bersama orang kepercayaan Kathy Corp dengan ekspresi cemas. Mohon berhenti, Nona Moreno. Serunya. Tuan York sedang berada di dalam untuk mengajarkan teknik pencucian tulang kepada Penatua Corp. Kepala Corp memerintahkan kami untuk menghentikan siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Teknik pencucian tulang. Kim Moreno terkejut. Apa kau terlalu banyak membaca novel atau menonton film? Bagaimana mungkin kau bisa percaya dengan hal semacam itu? Apa Kathy sudah kehilangan akal sehatnya? Kalian telah membunuh Penatua Corp di sini. Dengar baik-baik. Penatua Corp tidak boleh mati, setidaknya sampai dia mengajarkan seluruh ilmunya. Jika dia mati di tangan seorang penipu, aku akan membunuh kalian semua. Minggir dari tempat ini sekarang juga. Jangan halangi aku. Aku tidak punya waktu untuk main-main. Kim menunjukkan sikap garang, seolah-olah ia akan membunuh siapapun yang berani menghalanginya. Black Ink cukup ketakutan, namun ia tetap tenang dan berkata, "Maaf, Nona Moreno. Ini adalah perintah kepala Corp. Tanpa izinnya, tak seorang pun diperbolehkan masuk. Jika melanggar, kami diberi izin untuk membunuh siapapun yang tidak mematuhi." Bang! Kim tanpa ragu menarik senjata api mewahnya dan langsung menembak Black Ink. Meskipun Black Ink cukup terampil, ia tetap tidak cukup cepat untuk menghindari peluru tersebut. Ia pun roboh ke tanah, lumpuh setelah terkena tembakan. Tenaganya lenyap seketika, membuatnya tak mampu bangkit kembali. Jika ada yang bergerak, kalian akan. Para pengawal keluarga Corp hendak bergerak, namun semuanya dihentikan oleh pengawal pribadi Kim. Jumlah mereka memang berbeda jauh. Dengan kekuatan dominan Kim, para pengawal biasa itu bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Darah menyembur dari mulut Black Ink. Kamu tidak boleh masuk, Nona Moreno. Kamu. Bang! Kim kembali menarik pelatuknya, menembak Black Ink sekali lagi sebelum menendang pintu yang ada di hadapannya. Saat itu, Harvey York tengah bersiap melakukan sayatan di dahi Dean Corp untuk mengeluarkan sumber racun. Harvey sedang sangat fokus. Jika ia tergelincir sedikit saja, Dean bisa langsung kehilangan nyawanya. Dan jika momen itu terlewatkan, racun dalam tubuh Dean takkan bisa dikeluarkan sepenuhnya. Kim langsung mengernyitkan dahi lalu berteriak marah. Dasar pria hina dari negara H. Berani-beraninya kau mencelakai Dewa Perang Nanyang. Akan kubunuh kau. Kathy, yang sedang membantu Harvey, berbalik dan membeku di tempat.
Nona Moreno. Sebelum Katie sempat berkata apa-apa, pistol Kim sudah diarahkan langsung ke Harvey. Bang! Katie secara naluriah melompat ke depan saat peluru melesat. Harvey tak tahu apa yang terjadi, tapi pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun membuatnya sadar akan niat membunuh di sekitarnya. Meski sedang mengeluarkan racun dari tubuh Dean, ia tak punya pilihan selain memiringkan kepalanya. Pev! Peluru menembus dinding di belakangnya, menciptakan lubang kecil. Harvey berhasil menghindari tembakan itu, tapi tangan kanannya gemetar karenanya. Racun terakhir pun menjadi tak terkendali. Racun itu seolah-olah memiliki nyawa dan tersedot kembali ke dalam tubuh Dean. Herak! Dean terengah-engah lalu memuntahkan darah. Wajahnya yang semula cerah berubah kelam dalam sekejap. Darah hitam mulai menyembur keluar dari lukanya. Nyawanya kini benar-benar berada di ujung tanduk.